name is Dian Dwinda Rosyanti, and this is myself. Oh my gosh, so look pretty. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Dwinda Rosyanti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuannya itu agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai pembelajaran berbasis kompetensi ini. Nah, sasarannya itu untuk mahasiswa sendiri dan juga pelajar lainnya dan yang menonton video ini. Langsung saja kita bahas ke dalam materinya. Pembelajaran berbasis kompetensi, manajemen inovatif. Tujuan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan untuk dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya itu ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan bertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya itu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi juga tidak hanya difokuskan pada pencarian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya itu ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama itu ada pihak pertama, yaitu pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Selanjutnya itu ada pihak kedua. Yang dimaksud dengan pihak kedua adalah penyelenggaraan diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada pihak ketiga. Nah, yang dimaksud dari pihak ketiga di sini yaitu pengguna lulusan. Nah, siapa saja? Yaitu mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur reliable. Slide selanjutnya itu adalah perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan yang dimaksud di sini itu adalah kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau juga biasa disebut dengan kompetensi dasar. Nah, apa saja sih perbandingan antara kemampuan dan kompetensi? Itu ada 5 perbandingan. Yang pertama itu kemampuan menjelaskan cara proposal penelitian. Nah, sedangkan dari kompetensinya itu bagaimana membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua itu kemampuan cara menulis laporan penelitian. Sedangkan kompetensinya itu membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga itu bagian kemampuannya itu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Sedangkan kompetensinya itu menggunakan laboratorium fisika dengan baik. Nah, yang keempat, kemampuannya itu menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kompetensinya itu perilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.
Dan perbandingan yang terakhir itu, bagian kemampuan itu menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Sedangkan kompetensinya itu bergotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you, bye-bye.